Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, malam, tergantung Bapak Son Haji melihat videonya. Kami dari kelompok Macul akan mempresentasikan ide startup yang telah kami pikirkan selama ini. Oke, pertama-tama saya akan perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dari sebelah kanan ada. Perkenalkan, nama saya Aiman Faris Jati Wibowo. Di samping saya Muhammad Wildan Azuhaili. Dan saya sendiri Muhammad Kadafi. Mungkin tanpa lama-lama langsung saja ke pembahasan latar belakang dari startup kami dan mengapa startup kami berdiri dan solusinya. Oke, jadi ini adalah ide startup kami yaitu Macul. Kami punya slogan Macul Solusi Bagi Petani. Oke, selanjutnya ini adalah CEO of Macul. Ada saya sendiri sebagai hacker, ada Mas Wildan sebagai hipster, dan Mas Aymar sebagai hustler. Oke, selanjutnya latar belakang kenapa startup kami berdiri akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Aymar. Silakan Mas Aymar. Oke, terima kasih Mas Davi. Saya akan menerangkan kenapa Macul ini muncul. Karena dilatar belakangi oleh negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam pertanian dan perkebunan yang begitu melimpah. Meskipun demikian, Indonesia masih saja selalu mengimpor bahan pangan pokok seperti beras dari negara lain. Hal ini menjadi hambatan pertumbuhan negara, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut dalam pengelolaan sumber daya agar Indonesia ke depannya dapat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya. Permasalahan pertanian di Indonesia ini sendiri ialah sumber daya petani yang tidak merata, pemasaran hasil panen yang kurang efektif sehingga menyebabkan hasil panen yang busuk ditimbun karena tidak laku, jauhnya agen penyedia sumber daya perkebunan dan pertanian, pengetahuan petani tentang teknik pertanian yang tepat dan efisien, ketergantungan pada pasar tertentu. Ya, dari masalah tadi tentunya kita menyediakan solusi, yakni terdiri dari mendirikan pusat sumber daya pertanian di tingkat lokal atau regional, membuat marketplace tersendiri khusus menjual sayur dan buah-buahan, mendirikan unit sumber daya manusia yang dapat mengunjungi petani di daerah terpencil, membuat komunitas petani, menyediakan pelatihan lapangan dan workshop reguler untuk petani tentang teknik bertani modern, membuat sebuah platform pembelajaran online yang menyediakan konten edukatif. Maka dari itu kami hadir dengan solusi Macul. Jadi Macul ini adalah aplikasi komunitas untuk petani, di mana petani bisa menjual hasil sumber dayanya dan juga barter dengan petani lainnya. Tidak hanya fitur hal tersebut aja, Macul ini terdapat fitur edukasi bagi petani, bagaimana cara menanam yang baik dan benar, cara mengatasi permasalahan hama, dan lain-lainnya. Lalu tidak hanya itu saja, Macul juga ada fitur komunitas yang dimana antar petani ini bisa berkomunikasi gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari Macul ini. Pertama, mulai dari start. Lalu ketika start sudah dimulai, membuka aplikasi Macul dan akan keluar main menu sudah punya akun atau belum. Jika sudah punya, maka petani akan diarahkan ke menu login. Lalu jika tidak punya akun, maka akan mendaftar terlebih dahulu. Jika sudah mendaftar, kembali lagi ke menu ke login, lalu akan menampilkan aplikasi Macul. Oke, kita zoom ya. Dan selanjutnya setelah menampilkan aplikasi Macul, ini akan terdapat 4 fitur, di mana ada membeli sumber daya pertanian dan perkebunan, terus mengakses fitur edukasi, terus ada mengakses komunitas, dan juga petani juga bisa menjual barang sumber dayanya, menjual barang hasil panen mereka. Lalu pertama kita akan menjelaskan membeli sumber daya pertanian dan perkebunan. Ketika petani memilih fitur tersebut, maka petani akan diarahkan ke menu memilih barang yang diinginkan. Jika yakin, yes, akan diarahkan ke pemrosesan pembayaran. Jika tidak yakin, maka akan balik lagi ke memilih barang. Nah, jika yakin, memproses pembayaran, lanjut memilih metode pembayaran, transfer atau COD. Nah, jika COD maka akan ada tanda terima, kalau milih transfer maka ada bukti transfer. Lalu
petani akan disuruh menunggu barang yang akan datang, lalu kembali ke halaman utama. Lanjut ke mengakses fitur edukasi. Di fitur edukasi ini ada petani bisa membaca artikel maupun menonton tutorial. Jika sudah membaca keduanya, maka akan kembali ke halaman utama lalu finish. Lanjut ke mengakses komunitas. Nah, mengakses komunitas ini petani bisa bercengkrama dengan petani lainnya. Jika petani sudah selesai bercengkrama dengan petani lainnya, maka akan diarahkan ke halaman utama lalu finish. Lalu di sini ada menjual hasil panen dan barang hasil pertanian atau perkebunan. Lalu lanjut ke petani disuruh memfoto barang yang ingin dijual, lalu memposting barang yang ingin dijual, lanjut menulis deskripsi barang, mencantumkan harga jual barang, klik posting. Setelah klik posting, petani lalu diarahkan kembali ke halaman utama lalu finish. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Oke, di sini saya akan membuka Macul app. Share screen kita ganti menuju VS Code. Oke, lanjut ke codingannya guys. Pertama seperti biasa ya, kita include IOStream, include Fstream. Fstream ini dimana kita menyimpan datanya itu outputnya di luar dari ini. Jadi nanti ada file txt di dalam satu file codingan ini. Lalu include string h. Seperti biasa using namespace std. Lalu di sini saya mengklasifikasikan fungsi dengan belanja. Ada private dan public. Di sini ada integer KP. KP ini kode produk, float harga, float diskon, dan string nama produk. Lalu di public ini, jadi saya di sini membuat codingannya setiap fiturnya itu menjadi sebuah fungsi. Ada fungsi masuk, fitur login dengan fungsi login, fitur registrasi, dan seterusnya. Oke, jadi di dalam in-main ini saya mensimbolkan klasifikasi belanja itu menjadi P. Jadi ketika fungsinya kan di luar ya, di luar in-main. Nah, jadi di dalam in-main ini cuma kita mendeklarasikan awalnya tuh mau kebuka di mana. Misalkan P masuk gitu, fungsi masuk, maka nanti tampilan utama ketika di run akan masuk. Lalu setelah masuk diarahkan ke menu utama. Oke. Di sini saya akan menjelaskan fungsi fitur masuk. Seperti biasa kita deklarasikan cara konfirmasi, lalu tampilannya cout ini, cout, dan kita integerkan dengan tadi deklarasikan, kita panggil konfirmasi. Di sini kan ada tulisan sudah punya akun atau belum, Y atau not. Jika konfirmasi sama dengan Y, maka akan diarahkan ke fitur login atau fungsi login. Dan jika konfirmasi N, else if N, maka jika belum punya akun, maka petani atau user akan diarahkan ke registrasi. Lalu setelah registrasi selesai akan ada tampilan selamat registrasi berhasil. Nah, ini sistem close. Jadi sistem close ini apa? Jadi ketika program ini sudah selesai, program ini akan nge-close. Lanjut, jika kita milih Y, maka diarahkan ke login gitu. Nah, nanti sistem cout welcome to Macul ini akan nge-close gitu. Jadi nggak ada sisa-sisa welcome to Maculnya di atas. Jadi bersih gitu. Terus lanjut ke fungsi belanja login. Kita deklarasikan in count, terus string, email, user, USR, username, password, pass. Lalu sistem close. Seperti biasa, ini ada tampilannya, cout, login menu, cout username, masukkan username, cout password, masukkan password. Nah, ini berguna. Tadi include Fstream-nya. Jadi ketika kita memasukkan username gitu, nanti data dari database akun, misalkan kayak petani 1, username-nya petani 1 gitu. Nanti diambil dari database akun, jika benar, maka count sama dengan 1, benar, sistem nge-close gitu. Dan passwordnya juga sama, jika passwordnya benar juga, misalkan petani 1, username petani 1, passwordnya Macul 123 gitu. Jika benar maka if user sama dengan username dan pass sama dengan password, maka
tone-nya 1 gitu. Langsung sistem nge-close gitu. Lalu inputnya juga nge-close. Terus ada bacaan, if si on sama dengan 1, selamat Anda berhasil login gitu. Langsung diarahkan ke void menu. Jika tidak, jika password username ataupun passwordnya salah, maka login error. Maka diarahkan ke masuk lagi masuk ke sini. Terus lanjut ke fitur registrasi. Seperti biasa kita deklarasikan string, akun, username, password, akun, ID, pass, lalu sistem close. Tampilannya seperti ini. Masukkan akun Anda, akun, username, password. Nah, ini registrasi, ada offstream F1. Jadi ketika kita masukkan akun Anda, misalkan petani1@gmail.com gitu. Nanti otomatis akunnya yang diketikkan itu akan terekam di database akunnya. Lalu username, maka akan otomatis ke database akunnya gitu. Passwordnya juga sama. Nah, jika sudah selesai, maka akan tampil ke main menu. Lanjut ke void menu, fitur menu. Nah, ini menu utamanya nih. Jadi kita deklarasikan pilih. Lalu tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa memilih 1 jual sumber daya, 2 beli sumber daya, 3 edukasi, 4 komunitas, dan 0 keluar. Silahkan pilih menu. Kita panggil integer pilihnya. Jika if pilih sama dengan 1, jika 1, maka nanti akan dialihkan ke menu jual. Lalu jika pilih sama dengan 2, nanti akan diarahkan ke beli. Lalu jika milih 3, nanti akan diarahkan ke menu edu. Lalu kalau milih 4, ke menu komunitas. Lalu else if 0, maka akan keluar aplikasi ya. Nanti ada tulisan terima kasih telah menggunakan aplikasi kami. Lalu selain itu kode tidak valid. Nah, lanjut ke void jual. Jadi di void jual ini ada dua. Petani bisa tambah produk dan hapus produk. Seperti biasa kita deklarasiin pilih, lalu kita panggil di sini. Jika if pilih 1, maka akan ke menu tambah. Jika pilih 2, maka akan ke menu hapus. Nanti saya akan jelaskan di bawah. Else if 0, maka akan jika kita pilih 0, maka nanti akan diarahkan ke menu lagi. Ke ini, menu ini. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Void beli, fitur beli atau fungsi beli. Integer pilih. Lalu tampilan seperti ini. Out, beli produk, dan kembali. If pilih 1, nanti kita akan diarahkan ke stroke, fungsi stroke. Nanti saya akan jelaskan di bawah. Lalu pilih 2, akan kembali lagi ke menu tadi, menu atas. Oke, nah ini dia fitur tambah. Nah, M ini untuk menandakan tadi nanti ada go to M, biar balik lagi. Terus F-stream data. Jadi nanti F-stream data ini nanti ada output data dari luar. Terus integer C, code in token sama dengan 0, float P produk, float D diskon, string N nama produk. Lalu ini tampilannya out tambah produk, kode produk masukkan kode produk gitu. Misalkan 1, terus nama produk, P, terus harga produk, out diskon, masukkan diskon. Nah, ini dia. Ketika kita memasukkan kode produk seperti tadi akun, ketika kita masukkan produk 1 gitu, nanti akan membuka database.txt, di mana akan menyimpan data kode produknya KP. Ini KP. Lalu kita masukkan nama produk, nanti akan terekam di database txt akan nama produk gitu. Terus harga produknya gitu. Misalkan kita 10. Nanti akan muncul di database txt-nya 10. Terus data close, lanjut ke void belanja hapus. Nah, selain bisa tambah produk, maka di sini juga bisa hapus produk gitu. Stream seperti biasa data nih, ada data output nanti di luar gitu. In PK, produk K, in token sama dengan 0. Nah, ini tampilannya. Jadi ketika kita masukkan kode produknya, nanti otomatis akan diambil data produk dari database yang sudah terekam tadi. Jika tidak ada,
file tidak ditemukan. Jika ada, maka data akan menghapus semua kode produk yang tercantum gitu. Misalkan kita milih produk satu gitu, nanti kayak nama barangnya, harganya nanti akan kehapus. Lanjut ke list. Ini list. Stream data list, nanti list ini nanti ada dibeli ya, kayak struk gitu list. Jadi ini nanti akan membuka database yang sudah kita tambahkan produk, akan mengambil data. Jadi nanti listnya itu di halaman beli nanti akan tampil gitu. Misalkan satu bawang harganya sekian sekian sekian. Nah terus struk juga nih, struk ini nanti dia tampilannya untuk struk ini nanti akan tampil satu bawang, dua misalkan beras gitu. Lanjut LS, silakan lakukan pemesanan, masukkan nanti di sini list, silakan lakukan pemesanan, masukkan kode produk 1, terus misalkan masukkan kode produk 1, terus jumlah produknya berapa, 2 misalkan. Nah nanti kalau yang sama itu tidak bisa, nanti balik lagi ke itu, apakah mau membeli produk lainnya. Jika tidak, maka nanti akan ada tampilan rincian belanja Anda dengan rumusnya ini nih, jumlah sama dengan harga dikali arti diskon, jumlah dikurang jumlah diskon per 100 itu diskon. Lalu data nge-close. Nah ini nanti total jumlahnya akan tampil di sini, totalnya langsung tampil gitu. Nanti kita akan praktekkan saja. Lalu di sini ada void edukasi. Di sini kita akan tampilkan artikel-artikel gitulah. Nah, integer pilih, ini tampilannya. Jika pilih 1 maka ya ginilah tampilannya edukasi gitu. Pilih 2 gini, pilih 3 gini, pilih 4 gini, pilih 5 gini. Lalu komunitas. Nah, ini komunitas. Sebenarnya saya bingung mau gimana komunitas ini. Ya udah saya buat array aja gitu. Nanti tampilannya akan saya tampilkan komunitas gimana. Integer kembali, string, kayak Twitter gitulah. Nah, jika itu akan kembali ke menu kalau sudah selesai komunitas akses. Oke, mungkin sekian penjelasan ininya. Lalu kita run saja ya biar paham. Nah, welcome to Macul. Welcome to Macul. Apakah sudah punya akun? Jika belum, kita buat N gitu. No. Nah, kita buat nih. Nah, nanti tadi bergunanya sistem close tuh gini nih. Jadi menghapus data sebelumnya. Terus masukkan akun Anda. Apa misalkan? Lalu masukkan username apa? Passwordnya Macul 123 aja. Petaniku 1, Macul 123. Nah, ini kan sudah punya akun. Yes. Macul 123. Nah, benar kan? Tadi udah buat akun, langsung login. Nah, langsung ke tampilan ini. Macul, welcome to Macul. Misalkan kita milih apa ya nih? Mau jual sumber daya, kita mau jual sumber daya gitu. Kita jual. Lihat. Nah, ini dia. Bisa tambah produk. Bisa hapus produk. Kita tambah produk dulu ya. Nah, bisa kita tambah produk baru. Misalkan kode produknya 1. 11 lah. Ya, 0101. Kode produknya 01. Nama produknya misalkan beras. Satu beras. Harganya 12 gitu. Misalkan aja. Nah, diskonnya 0, gak ada diskon. Nah, terekam nih, udah terekam. Bagaimana bisa ngeliat terekam? Nanti kita lihat di menu beli. Kita kembali dulu ya ke menu utama. Nah, ini udah ke menu utama. Kita beli sumber daya, beli produk. Nah, terlihat stok produk 1. Beras harganya 12. Nah, misalkan kita mau beli, masukkan kode produknya 1. Terus masukkan jumlah produk. Misalkan produknya mau berapa nih? Jangan banyak-banyak. Ya udah 5 deh. Apakah mau beli produk lainnya? Kan karena nggak ada stok, mungkin 1 aja gitu. Nggak mau gitu. Not. Nah, keluar dah tuh rincian belanjanya. 1 beras, banyaknya 5, harganya 12, maka 5 dikali 12 60 karena tidak ada diskon. Maka total keseluruhan itu 60.000. Mau beli produk lagi? Tidak, kembali. Set. Nah, lalu kita fitur tadi kan jual sumber daya.
ada 2 fitur, lalu kita bisa hapus fiturnya nih. Hapus produk, masukkan produk 01 gitu. Nah, produk berhasil dihapus tadi, seharusnya ada. Nah, lanjut kita lihat apakah produknya sudah terhapus. Kita lihat, nah stok kosong, nggak ada kan, nggak bisa. Tadi fitur jual sudah, tambah produk sudah, beli sudah, beli kan udah tadi, kita bisa kembali lagi. Lalu selanjutnya fitur edukasi 3. Nah, ini banyak sekali bisa dipilih untuk petani menambah pengetahuan cara merawat tanaman 1. Nah, ini masih ini ya. Terus misalkan kita mencet 0, kembali ke menu ini. 2 situ. 3 bagaimana cara menanam, dan seterusnya. Begitu, sama saja. Lalu kita kembali. Lalu ada fitur yang namanya fitur komunitas. 4 komunitas. Nah, ini komunitas. Sebenarnya saya bingung mau gimana. Petani 1, aplikasinya bagus banget ya dan berguna tuh. Nah, ginilah kayak Twitter gitu. Nah, misalkan mau kembali, kita pencet 0, kembali. Nah, misalkan kita mau keluar, kita tinggal pencet 0 saja. 0, keluar. Lalu ada tampilan, terima kasih telah menggunakan aplikasi kami. Jika Anda puas, beritahu petani lainnya. Jika Anda kecewa, beritahu kami. Anjas. Mungkin itu sekian program yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan mengarahkan ke dan saya balikin ke PPT-nya lagi. Lalu, oke. Nah, ini ada fitur masuk, outputnya begini. Terus fitur register, ada fitur login. Nah, ini tampilannya nih, tampilan database lah, database akunnya di sini nih. Yang tadi saya jelaskan, ini juga nih. Ini input tampilan, ini input dari sistemnya begini. Lalu ada fitur menu utama tadi. Lalu ada fitur menu jual yang tadi saya jelaskan. Lalu ada fitur menu jual tambah. Nah, tambah tadi saya sudah jelaskan. Lalu ada fitur menu jual hapus. Terus ada fitur menu beli. Listruk, ini listruknya. Fitur edukasi. Lalu ada fitur komunitas. Oke, selanjutnya Mas Wildan akan menjelaskan UI UX-nya. Jadi yang pertama yang sebelah kiri, nah itu adalah login screen dari Majul ketika kita mau membuka aplikasinya. Lalu yang kedua yaitu tampilan untuk memilih login atau sign up page. Nah, itu jika sudah mempunyai akun maka kita pilih sign in. Jika belum, kita bisa memilih sign up untuk membuat akun. Yang pertama yaitu untuk login page, di mana ini halaman untuk kita sudah mempunyai akun. Lalu di sebelahnya yaitu sign up page, yaitu halaman untuk kita membuat akun. Jadi kita belum mempunyai akun aplikasi Majul. Next. Lalu di sebelah kiri itu ada stok barang untuk melihat stok barang yang kita punya. Jadi kita bisa memonitoring apakah barang itu masih ada, masih banyak atau tinggal sedikit. Jadi kita bisa memonitoring untuk memudahkan memonitoring barang. Lalu yang di tengah itu untuk kolom search. Jadi untuk memudahkan kita untuk mencari produk apa yang kita inginkan, seperti yang berada di contoh yaitu brokoli. Lalu yang sebelah kanan yaitu homepage, yaitu ketika kita sudah login ke aplikasinya, yaitu setelah loading screen seperti itu. Dan di sini ada kata-kata mutiara ya guys ya. Jadi ini kata-kata mutiara motivasi saya ketika ngoding. Tidak peduli bagaimana kacaunya situasi, karena kamu selalu dapat menemukan solusi terbaik. Ini kata-kata dari salah satu karakter anime, yaitu anime Attack on Titan dengan karakternya Eren Yeager. Mungkin sekian. Jadi kesimpulannya adalah Macul ini solusi bagi petani.
untuk memecahkan permasalahan krisis pangan gitu. Jadi petani bisa bercengkrama dengan petani lainnya dan juga bisa barter barang dengan petani lainnya, bisa menjual hasil sumber dayanya, dan petani bisa membeli sumber daya dari petani lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari tim kami, yaitu Startup Macul. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.